channel Fufail Mart. Kali ini Bunda Mi akan sharing tentang tips bagaimana melepas gadget atau terapi gadget pada anak. Jadi ini sesuai dengan pengalaman Bunda Mi ya. Nah, begini, Bunda Mi itu saat menikah gitu ya, kemudian punya anak itu, punya Emil terutama, itu belum terlalu belajar tentang parenting. Jadi baru belajar parenting itu saat Emil usia 15 bulan. Saat Emil kecil itu sekitar masih bayi usia 9-10 bulan, itu sudah Bunda Mi kasih screen time. Jadi waktu itu dikasih iPad, meskipun memang cuma lagu-lagu kayak gitu, kemudian games kayak gitu, tapi ternyata Bunda Mi tuh nggak tahu kalau itu tuh berdampak sama Emil. Saat usia Emil 15 bulan itu Bunda Mi ikut pelatihan parenting sama Abah Ihsan. Saat itu udah jadi tahu tentang dampak gadget. Nah, apa yang Bunda Mi lakukan saat untuk terapi gadget ini? Jadi waktu itu Emil itu punya kebiasaan tantrum yang luar biasa. Jadi satu-satunya anak Bunda Mi yang kalau tantrum itu pernah sampai di mall guling-guling pengen sesuatu, kemudian nggak diturutin sampai guling, itu Emil. Jadi kalau adik-adiknya nggak ada yang sampai kayak gitu, karena memang dua adiknya yang lain itu tidak sama sekali Bunda Mi kasih gadget di 2 tahun pertamanya. Jadi 2 tahun pertama Awim sama Eshan itu zero screen time banget, bener-bener zero screen time. Nah, itu gimana cara lepasnya gitu? Karena Emil ya itu tadi, karena tantrumnya luar biasa banget, dan itu berarti salah dari kami berdua yang tidak tahu ilmunya, kemudian asal main ngasih-ngasih gitu aja gitu kan waktu itu. Meskipun ya cuman games atau musik juga, tapi kan bikin anak jadi kecanduan. Dan dampak selain tantrum itu, yang kedua adalah Emil speech delay atau ngomongnya telat. Jadi Emil itu baru bisa ngomong setelah itu tadi, setelah terapi gadget itu. Nah, apa yang Bunda Mi lakukan saat Emil 15 bulan itu, Bunda Mi benar-benar lepas, sama sekali nggak ada gadget buat Emil. Jadi waktu itu iPad benar-benar nggak dikasih lagi. Gimana prosesnya? Wah, luar biasa tentunya, karena biasanya dikasih gitu ya, meskipun di rumah nggak ada TV, terus dikasih mainan, biasanya dikasih iPad kayak gitu-gitu. Kemudian akhirnya tentunya ada reaksi luar biasa dari Emil, yaitu yang sampai membuat suka sampai tantrum gitu ya di rumah tuh karena pengen gitu. Tapi Bunda Mi sembunyikan, benar-benar lepas banget. Iya, benar-benar lepas banget. Bahkan kalau mau pegang handphone pun kalau pas dia lagi tidur, sama sekali nggak dikasih. Itu yang pertama Bunda Mi lakukan, benar-benar lepas gadget sama sekali, tidak dikasih sama sekali. Yang kedua yang Bunda Mi lakukan adalah memberitahu Emil tentang konsep kepemilikan dan konsep berbagi. Jadi konsep kepemilikan itu apa? Bunda Mi kasih tahu kalau iPad ini punya Bunda Mi, handphone ini punya Bunda Mi gitu, baju ini punya Emil, kayak gitu. Jadi mulai saat itu Bunda Mi kalau misalkan mau bajuin Emil itu minta izin dulu, Emil pinjem dulu tangannya ya, Bunda pinjem dulu. Nah, kita menghargai dulu kepemilikan anak kayak gitu, sehingga mereka tahu, oh berarti kalau misalkan iPad ini punya Bunda Mi, jadi perlu minta izin kayak gitu. Nah, setelah mengenalkan konsep kepemilikan, konsep berbagi, itu bukan sehari 2 hari ya teman-teman, tapi direpetisi setiap hari. Yang ketiga adalah proses selanjutnya adalah Bunda Mi aktif untuk mengajak Emil bermain. Kalau teman-teman yang ngikutin Bunda Mi dari mulai awal kami menikah gitu, terus Emil lahir, itu pasti tahu banget di sekitar usia 15 bulanan itu Bunda Mi rajin berbikinan. Jadi Bunda Mi benar-benar mencari tahu komunitas dan para ibu-ibu yang suka berbikinan saat itu. Bahkan saat itu ada komunitasnya Indonesia Montessori, Mamsi, long time no see, kalau misalkan lihat video ini, merupakan salah satu komunitas yang membantu gitu ya, membantu kehadiran. Waktu itu ada challenge bagaimana memberikan mainan sama anak kayak gitu. Itu sebenarnya membantu proses Bunda Mi untuk terapi gadget. Nah, alhamdulillah tuh membuahkan hasil. Tadinya suka tantrum kayak gitu-gitu, perlahan-lahan Emil udah nggak lagi nanya-nanyain iPad kayak gitu, udah nggak pernah lagi kayak kalau ngamuk sampai gimana. Itu dari situ tuh pelan-pelan banget prosesnya. Itu tadi, tidak bisa instan teman-teman, jangan pernah mengharapkan hasil instan. Pokoknya hasil itu insya Allah akan mengikuti proses kita. Kalau kita berproses, insya Allah nanti hasilnya akan kelihatan dengan sendirinya. Nah, selain aktif untuk ngasih Emil mainan, jadi Bunda Mi ikut terlibat secara otomatis. Bunda Mi ajak Emil ngobrol gitu kan. Nah, seringkali salah satu, mungkin ada beberapa ibu yang sama seperti Bunda Mi, ketika punya anak pertama kali itu kita gagap gitu, bingung mau ngajak ngobrol apa ya sama anak, mau gimana ya saat itu. Nah, makanya saat usia Emil sekitar dari mulai terapi gadget itu, Bunda Mi juga mulai kenalkan Emil sama buku.
Kan Emil belum ngomong tuh, belum ada suku kata. Bayangin, itu usia 15 bulan tuh belum ada. Dari mulai Bu Nami kenalin sama buku, Bu Nami mencoba nyicil buku. Dari situ Bu Nami tahu oh ada buku board book namanya, sehingga anak tidak merobek. Jadi waktu itu Dami pernah banget beli buku yang paketan yang belum sesuai sama usia Emil. Itu berjuta-juta harga bukunya, dan waktu itu ya Allah ini bukunya mahal banget gitu, karena nggak tahu produk knowledge dan nggak tahu kebutuhan kalau buat balita itu seperti apa, beli aja. Lalu semenjak saat itu Bu Nami tahu kalau ada yang namanya buku board book. Nah, buku board book ini yang akhirnya Bu Nami cicil beli satu persatu. Ingat banget dulu Bu Nami menjual buku anak untuk mendapatkan buku yang lebih banyak lagi. Jadi hasil profitnya itu buat beli buku lagi kayak gitu. Satu persatu kenalin sampai sekitar usia 20 bulanan Emil baru bisa ngomong gitu. Jadi ada suku kata, dia bisa ngomong berapa kata itu berusia sekitar 20 bulanan. Dari situ udah nggak ada ketergantungan kayak gadget sama iPad, udah nggak pernah nanyain kayak gitu. Terus udah mulai suka buku, udah mulai suka main sama Bu Nami karena Bu Nami juga ngajak ngobrol gitu. Nah, seringkali anak-anak yang mungkin telat bicaranya itu, disadari atau enggak, itu karena memang jarang diajak komunikasi sama kita sebagai ibunya dan juga orang tuanya, sama ayahnya kayak gitu. Dan itu yang terjadi sama Emil semenjak dikenal sama buku tadi kan yang pertama terapi gadget dulu, kemudian yang kedua diajarin konsep kekomunikan dan konsep berbagi, kemudian yang ketiga tadi diajakin bermain ya. Jadi Bu Nami bikinin mainan-mainan DIY yang benar-benar bikin sendiri, kemudian mulai beli mainan edukatif. Yang keempat itu tadi bacakan buku. Dari situ udah nggak pernah lagi ketergantungan sama gadget segala macam. Dan yang kelima itu konsisten. Nah, Emily dikenalin gadget lagi mulai kapan? Dikenalin screen time, bukan gadget, dikenalin screen time. Screen time itu sekitar usia 2,5 tahun, dan itu kan dibatasin sekitar cuma 5 menit per hari kayak gitu. Nah, kalau Awin sama Eshan itu gimana? Kalau Awin sama Eshan sama sekali tidak kami beri gadget, tidak kami beli screen time di 2 tahun pertama. Jadi 2 tahun pertama Awin sama Eshan itu benar-benar free dari screen time. Terus ngapain teh? Bacakan buku dan bermain. Karena waktu itu sudah ada kakak Emil lah yang membantu proses dimana Bu Nami menemani adik-adiknya. Karena ya itu tadi sudah ada kakaknya, makanya kenapa Awin sama Eshan itu sudah mulai ngomong dari semenjak mereka bayi kayak gitu. Karena sudah terbiasa diajakin ngomong sama Bu Naminya, sama Yabinya, sama kakak Emil, juga diajakin untuk baca buku dan diajakin bermain. Jadi percayalah teman-teman, kalau misalkan kita mengikuti sesuai dengan para ahli untuk tidak memberikan tontonan pada anak di 2 tahun pertama, itu anak tidak akan pernah kecanduan sama gadget jenis apapun ya, tayangan jenis apapun. Jadi kalau misalkan ada yang ngenalin nggak usah pakai gadget atau HP, misalkan pakai tayangan-tayangan YouTube yang Islami kayak gitu, itu juga sama aja ya kayak gitu. Atau misalkan pakai media layar yang smart gitu tapi yang anti radiasi, itu juga sama aja. Yang bermasalah itu bukan hanya radiasi atau efek radiasinya aja, tapi kebiasaan untuk anak menonton screennya itu gitu, yang memang belum sesuai dengan perkembangan dari indera visual anak gitu. Jadi ketika anak menonton layar itu, guru saya Cikgu Okina itu pernah bilang, ketika anak 2 tahun pertama gitu ya menonton layar itu, sebenarnya itu indera visual mereka, otak mereka tuh belum mampu untuk bisa menangkap cahaya, benturan cahaya yang banyak gitu ya, jutaan radiasinya itu gitu, sehingga itu otomatis akan mengganggu dari perkembangan otak anak dan juga indera visualnya terutama. Makanya bukan hanya sekadar kayak cuman buat radiasinya aja, kalau misalkan ada yang anti radiasi dikasih aja, bukan, tapi efek dari kecanduannya itu juga, dan juga efek dari pada perkembangan dari otak anak. Seperti itu ya buat teman-teman semua. Semoga bisa diaplikasikan kepada teman-teman yang boleh jadi saat ini sedang berjuang untuk terapi gadget sama anaknya. Good luck, semoga berhasil.